Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar Ananda semuanya, nak? Semoga pada masa pandemi COVID-19 ini, Ananda Ustazah tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, Ananda Ustazah, pada hari ini kita masuk kepada materi tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran 5 dan 6. Nah, Ananda Ustazah, silakan Ananda simak video pembelajaran berikut ini. Berkunjung ke rumah kakek. Nah, apakah Ananda tahu apa itu yang dilakukan Siti bersama teman-temannya? Yaitu Siti bermain gebokan batu. Apakah Ananda tahu apa itu gebokan batu? Nah, untuk lebih mengetahuinya, mari kita baca teks bacaan berikut ini secara bersama-sama. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Nah, jadi gambar tadi yaitu menunjukkan permainan gebokan batu atau bisa kita sebut dengan bola kasti. Apakah Ananda pernah bermain bola kasti? Masya Allah, pintar sekali. Pernah ya, nak? Pernah kita bermain bola kasti di lapangan sekolah kita. Nah, Masya Allah. Nah, selanjutnya yaitu kita menuliskan cerita berdasarkan gambar. Nah, Ananda Ustazah, untuk membuat gambar, kita harus mengamati 3 hal. Yang pertama, Ananda harus mengamati gambar dengan seksama. Amati dulu gambarnya. Yang kedua, Ananda harus menuliskan kalimat-kalimat yang sesuai dengan gambar yang telah disediakan. Yang ketiga, barulah Ananda menyusun kalimat-kalimat menjadi cerita yang padu. Nah, di sini Ustazah sudah menyediakan 2 gambar. Nah, apakah Ananda bisa menulis cerita sederhana berdasarkan gambar yang Ustazah sediakan? Masya Allah, pintar sekali. Insya Allah bisa ya. Nah, mari kita coba bersama-sama menjawab pertanyaan yang telah Ustazah sediakan, yaitu membuat cerita sederhana berdasarkan gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama yaitu Siti dan keluarganya mengunjungi rumah kakek dan nenek. Ya, nak? Selanjutnya apa lagi? Masya Allah, pintar sekali. Siti sangat senang bisa bertemu kakek dan nenek. Siti sangat merindukan kakek dan neneknya. Nah, itulah cerita sederhana pada gambar yang pertama. Nah, pada yang gambar kedua, apakah Ananda bisa membuat cerita? Nah, Masya Allah, masih bisa ya, nak? Coba kita buat bersama-sama ya. Siti bertemu dengan teman-temannya di desa. Mereka berkumpul dan bermain gebokan batu. Siti sangat senang bermain dengan teman-temannya. Nah, Ananda Ustazah, itulah cerita sederhana yang kita buat secara bersama-sama berdasarkan gambar yang telah Ustazah sediakan. Nah, selanjutnya mengenal anggota keluarga Siti. Nah, coba Ananda perhatikan di sini terdapat 5 gambar. Nah, gambar yang pertama yaitu ada gambar Siti. Nah, Siti ini termasuk kategori anak-anak. Yang kedua ada gambar Zahra. Gambar Zahra ini termasuk kategori remaja. Yang ketiga ada gambar siapa, nak? Ya, pintar sekali, ada gambar paman termasuk kategori dewasa. Nah, yang keempat ada gambar ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu ini termasuk kategori dewasa. Yang terakhir ada gambar kakek dan nenek, yaitu kakek dan nenek ini juga termasuk kategori
dewasa. Masya Allah, pintar sekali Ananda Ustazah. Nah, selanjutnya di bawah gambar ini terdapat teks bacaan. Nah, mari kita baca bersama-sama ya nak. Zahra adalah anak dari Pak D, atau kita sebut juga dengan kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman dengan sebutan Pak Lik. Paman baru lulus dari SMA. Nah, Ananda Ustazah, nah itu adalah mengenal anggota keluarga Siti. Selanjutnya, kita bisa dapat mengenal perbedaan usia. Nah, bagaimana cara kita membedakan usia? Nah, usia dari umur 0 sampai 12 tahun dapat kita kategorikan dengan anak-anak. Nah, untuk usia 13 sampai 17 tahun maka kita kategorikan remaja. Nah, untuk usia 18 ke atas maka kita kategorikan dengan dewasa. Nah, Ananda Ustazah, selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran 6. Nah, yaitu menyantuni anak yatim. Nah, mari kita baca bersama-sama teks bacaan tentang menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, dan nenek dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab waktu jarang bertemu. Nah, Ananda Ustazah, dari teks bacaan tentang menyantuni anak yatim, silakan Ananda membuat kalimat menggunakan kata yang telah Ustazah sediakan ini. Nah, di sini Ustazah menyediakan kata anak yatim dan berkunjung. Nah, silakan Ananda buat kalimat menggunakan kata anak yatim. Nah, siapa yang bisa? Masya Allah, pintar sekali. Anak yatim, yang pertama, Ani adalah seorang anak yatim. Pintar sekali itu kalimatnya. Yang kedua ada kata berkunjung. Siti dan keluarganya pergi berkunjung ke rumah Ani. Masya Allah, pintar sekali ya nak. Itu adalah sebuah contoh kalimat menggunakan kata anak yatim dan berkunjung. Bisa ya nak? Nah, selanjutnya akan mempelajari menghitung uang kembalian. Nah, Ananda Ustazah harus bisa ya menghitung uang kembalian Ananda. Nah, jika uang yang Ananda bayarkan lebih besar dari harga barang, Ananda akan mendapatkan uang kembalian. Uang kembalian dihitung dengan cara mengurangi uang yang dibayarkan dengan harga barang. Nah, Ananda kalau pergi belanja sudah bisa ya menghitung uang kembalian. Nah, sebagai contohnya, Siti mendapatkan uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil sebesar Rp2.000. Nah, cara untuk mencari isinya yaitu dengan cara mengurangkan dengan pengurangan bersusun. 5.000 dikurang 2.000 hasilnya adalah 3.000. Jadi sisa uang Siti adalah sebesar Rp3.000. Masya Allah. Nah, untuk soal selanjutnya, soal nomor 2, Ali mendapatkan uang dari nenek sebesar Rp5.000. Ali membeli penghapus sebesar Rp1.000. Nah, untuk mencari berapakah uang kembalian Ali, maka kita harus mengurangkannya dengan pengurangan bersusun. Nah, yaitu penyelesaiannya Rp5.000 dikurang Rp1.000, maka hasilnya adalah Rp4.000. Jadi uang kembalian Ali adalah sebanyak Rp4.000. Masya Allah. Nah, Ananda Ustazah, selanjutnya yaitu hiasan dari bahan buatan. Nah, Ananda Ustazah, bahan buatan dapat kita peroleh dari barang bekas. Misalnya, koran bekas, kardus, botol air minum, dan lain-lain. Nah, Ananda Ustazah, hasil hiasannya bisa berupa ada kotak pensil,
ada figura, dan lain-lain. Nah, Ananda Ustazah, demikianlah materi kita pada hari ini. Barakallahu fikum, syukron.